Oke, begini kan kalau kita pasti akan senang. Sudah lahannya bersih, dipupuk. Nah, dia akan memberikan buah yang optimal juga. Ini dia. Aduh, arah sini. Silau sebelah sini. Ya, ini dia. Buahnya cukup penuh, lebat. Ini bukan jenis MCC02, melainkan jenis yang kita tidak tahu juga, tapi ini semu pucuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi kita guys ke channel kita tentang kakao. Nah, di sini kita untuk kakao sudah kita melakukan pemupukan ya. Ini kita kasih pupuk padatnya sudah. Yang sebelumnya kita lakukan pupuk cair itu melalui penyemprotan. Sekarang sudah dilakukan pemupukan padat. Ini NPK Mutiara dan ini Posca. Nah, jadi itu kita melakukan pemupukan terhadap tanaman kita. Sebelum melakukan pemupukan, alangkah bagusnya kita membersihkan piringannya agar pupuknya langsung mengenai pada tanah dan bisa diserap oleh tanaman. Karena kalau terhalang oleh daun dan rumputan yang banyak kan itu cukup sulit untuk tanaman bisa memakan dari pupuk tersebut. Nah, seperti ini. Ini piringannya bersih semua ya. Dibersihkan, dibuat seperti parit memanjang. Nah, lihat nih, tidak ada rumput ataupun dedaunan. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, lalu bisa kita memupuk karena sudah langsung ke tanah. Seperti ini, lihat nih, nampak masih pupuknya yang sudah larut sebagian. Nah, ini kan cantik dia, dan kebun kita itu lebih bersih dan sirkulasinya lebih bagus ya. Kita lihat ini dia semuanya seperti itu ya. Ini seperti ini sudah mulai belajar produksi juga sampai ke sana. Semuanya sudah kita lakukan pembersihan piringan. Jadi prosesnya ini yang pertama kali kita melakukan penyemprotan herbisida terhadap rumputnya. Setelah beberapa hari kemudian, kalau bisa seminggu saja tunggu agar dari rumput tersebut bisa mati. Lalu kita melakukan pembersihan piringan seperti ini. Di saat pembersihan piring, boleh juga sebelum atau selesai pembersihan piring dia melakukan penyemprotan dari pupuk cair ya. Selanjutnya setelah penyemprotan pupuk cair, lalu kita memupuk pupuk padat menggunakan pupuk padat seperti NPK Mutiara dan pupuk Posca, NPK Posca. Selanjutnya, nah setelah itu kita melakukan pembuangan atau pemangkasan terhadap pelindung dari kakao agar dia terkena matahari. Jadi seperti ini, ada seperti pohon kelor ini nanti kita akan tebang ya, untuk biar matahari mengenai dari batang kakao yang lainnya. Nah, kalau kita lihat ini dia untuk kakaonya kita melakukan pemangkasan berat. Biasanya itu memang ketika musim hujan ya. Jadi dia biar tidak terlalu lembab dan batangnya tetap juga tahan ketika itu masuk musim penghujan, ketika panas berat. Kalau masuk musim kemarau kan dia akan gosong batangnya, tapi kalau musim penghujan tidak. Jadi ini bagus sekali ya, kita lihat sirkulasinya. Ini kena matahari, bagian tanahnya masih masuk cahaya, itu dibilang termasuk bagus karena masih mengenai sekitar berapa persen dari cahaya, 30% gitu, juga masih bagus dia ya. Jadi hama-hamanya pun berturut akan berkurang kalau misalnya kita lakukan seperti ini.
lihat rata-rata semua bersih ya. Ini sambungan 2 batang yang berbeda saya sambung. Ini lain udah mau patah dulu ini ya, cuman tetap dibiarkan sambungannya. Ini juga sambungan dengan interest yang berbeda dengan ini. Kalau batang induk ini, sepertinya batang induk ini merupakan jantan. Kenapa saya bilang jantan? Karena sudah berumur 4 tahun tidak pernah mengeluarkan buah. Akan tetapi dia mengeluarkan bunga yang cukup lebat dan sangat banyak. Ini dia selalu mengeluarkan bunga tapi tidak pernah menjadi buah, sehingga saya menyambung dari tunasnya tersebut, dan dari sambungannya sudah jadi buahnya. Sana juga ini sudah jadi buah, ini jadi buah, sedangkan yang batang aslinya tidak ada buah sama sekali, selalu bunga aja. Nah, itu dia solusinya. Kalau kita memiliki batang kakao yang jenis jantan, dia lakukan aja penyambungan terhadap cuponnya atau tunasnya. Kita lihat sampai ke sana. Nah, ini bagus ya, buahnya cukup jumbo juga ini, termasuk yang di sana juga. Jadi kalau yang seperti itu, yang jumbo-jumbo, biasanya saya mengambil interest ya untuk dilakukan penyambungan terhadap kakao jenis lokal yang lainnya, agar jenis lokalnya itu termasuk yang calon klon unggul. Nah, ini dia kebun kita. Ini udah kita lakukan pemanen ya, kemarin siang kita melakukan pemanenan, sehingga itu udah nggak nampak lagi buah-buah yang masak atau yang tua. Nah, ini dia ya kebun kita. Jadi itu dia urutannya tadi. Kita lakukan penyemprotan herbisida. Selanjutnya setelah semprot herbisida, kita lakukan pemangkasan. Setelah pemangkasan, lalu kita bersihkan piringan, lalu semprot pupuk cair dan lakukan pemupukan jenis padat juga, pupuk padat. Lalu nanti kita pangkas, merupakan dari penaung kakao atau pohon-pohon pelindungnya biar agak terang. Itu dilakukan pada musim penghujan ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.